Oke, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Hari ini tanggal 7 Juli 2022, video kedua hari ini. Pada video kali ini saya akan membahas 10 saham. Apa saja, ya campur-campur ya. Jadi langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada ICBP, ditutup di harga 9.475 dan perubahan harga 0,26%. Kalau dilihat dari volume, dia sempat naik, cuma sekarang lebih kecil daripada sebelumnya, tapi dia di bawah volume MA20-nya. Kalau dilihat dari bandar lokal, hari ini keluar tipis, sebelum akumulasinya masih banyak banget. Asing juga begitu ya, masih terus akumulasi. Kalau dilihat dari bandar detektor, hari ini netral. Yang beli LG ODRX, yang jualan NI AKYUBK. Ini asing semua jualan. Yang nampung ada LG nih, cukup besar. Tapi NI hari ini buang barang besar banget. Oke, langsung saja kita ke teknikalnya ya. Jadi secara teknikal dia udah nyentuh target dan dia sempat mau nyentuh resisten di 9675-nya. Cuma belum nyampe ya. Dia di 9625-an. Nah, akhirnya dia drop lagi, tapi habis itu ada rebound cukup kuat, dalam artian dia berhasil naik ke resisten 9375-nya lagi. Nah, ini bisa jebol berarti good, dan dia sekarang bikin doji hari ini. Nah, kalau sudah seperti ini, wait and see kalau menurut saya. Kenapa? Karena hari ini cukup ada distribusi yang cukup besar, dibanding sebelumnya sih akumulasinya cukup besar ya. Dan memang gini, kalau kita ngomongin candle, kalau di tengah-tengah ini kan di tengah-tengah, bukan di pucuk. Jadi kalau di pucuk itu sebenarnya kemarin di sini nih. Nah, ini kita bahas sedikit masalah candle ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ini kita ngeliatnya di sini, hijau, doji. Nah, terus merah. Oke, ini setelah doji 2-3 candle saya bilang. Tuh ya, saya selalu ngomong seperti itu ya. Setelah ada tanda pembalikan, kita lihat 2-3 candle. Nah, di sini ada candle merah besoknya, terus hijau, candle kedua, candle ketiga merah. Drop dari resisten sebelumnya, berarti drop supportnya, dia breakdown. Nah, breakdown merah, terus besoknya loh kok bikin candle pembalikan lagi. Nah, ini dicek lagi. Nah, jadi sekarang kondisinya ini masih check and recheck, antara dia mau naik, lanjut naik, atau sideways tuh mungkin aja. Oke, nah di sini dia ada gap di bawah. Ini coba saya geser ya. Nah, ini ada gap nih. Tuh, begini. Ada gap. Nah, dia ini kondisinya mau nutup gap dulu atau enggak. Nah, ini kita nggak tahu. Oke, di sini ada gap. Nah, ini kalau dia udah seperti ini, besok dilihat lagi 2-3 candlenya. Nah, kalau dia hijau, terus candle ketiga dia hammer di atas. Nah, harus hati-hati. Karena apa? Nembus resisten, bentukan hammer sangat tidak dianjurkan sebenarnya menurut saya. Karena berarti di situ dia sudah melemah. Apalagi candle kebalik ya, yang palunya di bawah, terus ininya rambutnya di atas. Nah, itu udah jelek. Karena apa? Berarti sempat tinggi tapi udah jualan. Nah, gitu. Oke, jadi untuk ICBP seperti itu, antara dia mengetes 9675 atau dia besok merah lanjut. Jadi semacam dead cat bounce. Kita lihat aja. Oke, yang jelas saya ada indikasi di sini ada gap, jadi harus hati-hati. Nah, kalau gap seperti ini sebelumnya nih. Nah, ini kan ditutup pakai rambut aja. Mungkin juga seperti itu. Jadi belum tentu dia harus turun, bentuk badan baru naik. Bisa aja dia nanti retest, terus bikin kayak gini. Nah, kayak ini ya, nutup pakai rambut, terbang lagi. Nutup pakai rambut, terbang lagi. Gitu. Kok ICBP modelnya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya ada INDF. INDF ditutup di harga 6.900 dan perubahan harga minus 1,43%. Kalau dilihat dari volume hari ini sama seperti sebelumnya. Hari ini lokal juga masuk tipis, sebelumnya sudah akumulasi besar banget ya.
INDF, begitu pula dengan asingnya. Jadi INDF dan ICBP ini luar biasa. Nah, kalau yang nanya gimana Pak, bisa masuk apa enggak? Wait and see. Kenapa? Karena ini sudah mulai cukup tinggi sebenarnya, udah cukup tinggi, jadi harus hati-hatilah gitu. Oke, kita lihat dulu secara bandar detektor, dia netral. Yang beli ada AK, KZCS, RX. Yang jualan BK, DX, RF, CC. Oke, AK, BK ini seimbang, KZDX seimbang gitu ya. Dia netral. Nah, sekarang ini saya hapus saja dulu yang warna ininya. Oke, ini batas ini biru ini saya video terakhir saya bahas. Oke, tanggal 27 Juni. Ada di YouTube, silahkan dicek ya. 27 Juni itu saya terakhir bahas untuk INDF dan lain-lain. Nah, sekarang kondisinya ini ada supportnya dulu. Supportnya dulu dan ini resistennya. Jadi sebelumnya ini mereka penan. Oke, mereka penan. Sekarang udah jebol. Kalau jebol, ya targetnya sudah sini kan kemarin. Nah, udah kan? Udah hit. Nah, jadi sekarang itu dia sempat retrace kemarin. Nah, penan ini saya panjangin. Biar apa? Biar tahu, oh, ini ternyata ada support resisten juga gitu. Sebenarnya kalau turun ya jadi tahu, oh, turunnya terbatas dari downtrend ini. Oh, naik ini terbatas dari ini. Sebenarnya gitu aja. Cuma selama ini ya Bapak Ibu bisa lihat ini menjadi salah satu tolak ukur, bisa jadi support atau jadi resisten kalau dilanjutin. Oke, nah di sini dia pucuk. Ini kalau dia nggak kuat ya Bapak Ibu, kok ini dia nggak kuat, dia drop. Nah, dia jebol 6675 itu bisa jadi cup and handle. Head and shoulder. Sorry. Head and shoulder. Jadi sini ya. Itu head kiri, shoulder kiri, ini headnya. Nah, kalau dia nggak kuat di sini. Oke. Itu ya. Jadi ini saya hapus saja yang tanda panah ini. Tanda panah ini saya izin hapus ya karena udah tercapai. Ini juga biar nggak terlalu banyak coretan. Nah, ini sekarang kalau dia cup and handle, targetnya kemana? Seperti biasa kita bisa cek. Nah, balik lagi ke 6200. Seperti itu. Oke, tapi di sini ada EMA 60, ada EMA 200, mudah-mudahan kuat nahan dengan akumulasi yang cukup besar. Ini saya bilang kalau dia confirm. Oke, ini bukan berarti akan cup and handle, bukan. Ini belum terbentuk, saya cuma menggambarkan. Dicatat ya. Menggambarkan, mengandai-andai kalau dia kembali turun ke 6675 atau breakdown, sudah potensi head and shoulder ya, potensi head and shoulder seperti itu. Lanjut, saham saja ada Mayor ditutup di harga 2000 dengan perubahan harga positif 1,52%. Kalau dilihat dari volume meningkat hari ini dibanding volume sebelumnya. Hari ini pun lokal juga keluar cukup deras. Asing belum terbaca, cuma kalau dilihat asingnya sudah berdarah-darah. Oke, kita lihat dari bandar detektor. Hari ini masih di big distribusi oleh KZAKYU, itu bandar asing semua. Kalau AZCSNI ini rata-rata ada asing, ada lokal ya, PDOD gitu. Oke, sekarang kita lihat secara teknikalnya. Kemarin Mayor juga dibahas di sini. Oke. Ini udah jelas targetnya udah tercapai, bakal melebihi, puji Tuhan ya. Jadi Anda cuan. Nah, dia di sini sudah menyentuh target dari resisten juga. Jadi resisten yang saya gambarkan juga udah terhit. Oke. Terus dia retrace, ternyata dia nggak kuat. Oke, dia nggak kuat. Dia jebol support di 1950, tapi langsung rebound lagi. Rebound 3 hari ke belakang selalu naik. Nah, jadi Mayor ini memang
defensif juga ya, saham-saham defensif kan. Oke, di sini nih ada area-area support nih di area sini. Nah, ini kita garis merah aja dulu. Nah, Mayor ini dia kepentok MA 200-nya hari ini. MA 200 ada resisten 2000 ya. Jadi ini mepet banget dan candlenya sudah 3 kali hijau. Akankah besok merah? Kita lihat. Oke, jadi kalau besok ini masih gak kuat ya potensi merah. Potensi merah kalau dia udah di pucuk seperti ini, potensi apa? Ya, entah double top, entah dead cat bounce ya, entah nanti bikin kalau head and shoulder kayaknya udah enggak sih ini. Kayaknya udah enggak. Nah, jadi itulah bisa potensi double top, dia naik di sini ke 2070 terus dia turun lagi seperti itu. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, mungkin juga besok langsung dead cat bounce jadi hijau terus turun, naik turun, nah gitu, itu juga bisa. Oke, selanjutnya ada HMSP. HMSP ditutup di harga 970 dan perubahan harga 0,00%. Kalau dilihat dari volume tipis, dari lokal masuk tipis, asing ini kemarin diakumulasi cukup besar. Hari ini pun masih semula akumulasi, ada DP, CDK, ZZP, KK yang jualan YP, KI, XA, OD. Nah, ini asing masih akum untuk hari ini. Nah, secara big views HMSP ini masih membuat rounding. Oke, jadi dia mau bikin cup and handle versi besar. Dan ini kalau dilihat time frame-nya dari 14 Oktober sampai 8 Juni, berarti berapa bulan? Berapa bulan? Lama ya? Lama. Nah, begitu pula dengan targetnya 1400 bisa di tahun depan. Jadi nggak usah buru-buru, justru ini karena di bawah HMSP mudah-mudahan bisa untuk lanjut rounding lagi ke atas gitu. Kalau kayak gini ini kan jelas nih double bottom ya, double bottom terbang kelihatan jelas. Nah, ini sebenarnya rounding cuma karena time frame-nya besar. Oke, time frame-nya besar. Nah, ini potensi bisa lanjut. Nah, kalau Bapak Ibu sadari bahwa apa sih yang beda Stock Dictionary dengan channel lain, kadang di sini sudah ada kerangkanya sebelum terjadi gitu ya. Jadi saya menganalisa kemungkinan ada gambaran, oh ini seperti ini, oh dia ada double top, oh dia double bottom gitu. Nah, itulah yang harus sebenarnya kita latih sama-sama, bahwa kepekaan nextnya ini dia mau buat apa sih sebenarnya. Nah, kalau kayak gitu kan kita udah punya strategi. Oke, kayak tadi contohnya INDF. Oh, ini kalau dia bikin head and shoulder, potensi ke bawah. Nah, jadi itu seperti saat misalnya dia udah nggak kuat di sini nih, besok 7000 nggak kuat, ya kan? Besok kan masih potensi diuji lagi karena dia kena support, tiba-tiba naik. Nah, itu yang udah siap jual. Atau Bapak Ibu mau pastiin dia di 6675 mantul apa enggak, ya nggak apa-apa. Strategi Bapak Ibu masing-masing. Ya, begitu pula dengan HMSP ini, dia masih rounding. Oke, dia masih rounding, it's good. Bahkan dia pun mau nyampe bawah lagi 885 ini nggak masalah. Kenapa? Ya karena double bottom. Gitu. Cuma memang time frame-nya akan semakin panjang dan harus semakin sabar. Gitu. Oke. Jadi seperti itu ya, HMSP ini masih rounding. Ada resisten di 997 atau 1000 lah ya, 1000. Di sini juga mulai crossing nih. Nah, mungkin inilah timing yang ditunggu sama HMSP. Crossing antara MA60 dan MA200 pas di support resisten kuatnya. Support dan resisten kuatnya dulu gitu. Oke, di angka 1000. Nah, ini kalau break dan ini bersilang menarik. Saya akan beli ini gitu. Cuma kalau ini ternyata besok tidak berhasil naik atau bertahan, ya mungkin dia akan rounding lagi ke bawah atau dia akan jebol ke 885. Jadi saya prefer untuk HMSP akan beli kalau ini break out dan di sini masih ada gap.
ada potensi untuk lanjut naik. Seperti itu. Oke, untuk HMSP lanjut, selanjutnya ada GGRM. GGRM ditutup di harga 31.775 dan perubahan harga 0,08%. Kalau dilihat dari volume hari ini cukup besar sebelumnya, tapi udah ada volume ya si GGRM ini. Lokal keluar, asing masih keluar terus. Kalau dilihat dari bandar detektor hari ini netral, yang beli CC AORF, yang jualan BK RXAK AI, asing semua jualan. Oke, kita langsung ke teknikalnya. Secara teknikal dia udah nyentuh resisten di 31.900 ya, mendekati 32.000. Jadi memang ini area yang saya selalu gambarkan, dimana kalau kita buy on weakness di 30.300 ini, ya targetnya ke sini dulu udah pasti. Nah, dia ini sideways-nya di sini 5%-an. Gitu. Ini sideways ini. Oke, ini sideways. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini mungkin ada triple bottom. Triple bottom dengan target kalau ditembus, ya ini kita geser aja ke sini. Nih, pas kan? Ya, nih loh. Nih, pas dia. Nih, pas pucuk. Ya kan? Jadi 33.500 itu adalah targetnya kalau dia berhasil breakout untuk GGRM. Seperti itu. Oke, lanjut saham saja ada Wenfair. Wenfair tutup di harga 5.000 pas dengan perubahan harga 4,6%. Kalau dilihat dari volume, dia breakout volume 20-nya bagus banget, disertai dengan akumulasi lokal yang sangat besar, lumayan besar lah. Nah, kalau dari asingnya, Wenfair masih rajin untuk terus diakumulasi. Oke, kita sekarang ke bandarnya, dia di big akumulasi. Oke, yang beli ada BK AKBB, yang jualan YP YJCC. Nih, yang beli besar banget, yang jualan dikit. Oke, jadi top 4 ini belinya gila-gilaan hari ini. Dan harganya langsung terbang. Oke, jadi ini kemarin tanda panah. Dalam artian ya kalau IHSG kita jelek, mungkin ketarik. Justru tapi di sini saya salah. Kenapa? Ya karena di sinilah ternyata saham-saham defensif atau consumer good ya dijadikan bantalan untuk nahan IHSG kita. Makanya dia naik tapi IHSG kita turun, atau bahkan IHSG kita turun dalam tapi dia hijau gitu. Jadi ya namanya analisa ya. Jadi ini sempat saya bilang drop ke bawah, ternyata dia langsung ketarik. Ya it's good gitu. Jadi untuk pengguna Unilever yang punya masih berpotensi lanjut naik ke atas 5.300 dengan akumulasi bandar yang seperti ini. Gitu ya. Jadi target sekarang kita jebolin 5.100 dulu untuk Unilever. Unilever 5.100 jebol, nah bisa lanjut karena ini memang area sideways ya nih. Nah, ini dua ini sebenarnya area sideways-nya. Gitu. Kalau kita lihat kan area sideways. Nah, di sini pun mau dibilang bentuk rounding kedua bisa ya kan? Atau apa? Nah, nanti kita lihat aja. Yang jelas 5.100 harus dijebol dulu. Gitu. Untuk WNVR, lanjut selanjutnya ada ASI. ASI ditutup harga 5950 dan perubahan harga minus 2,06%. Kalau dilihat secara volume hari ini dia cukup besar ya, cukup besar. Kalau dari lokal juga jualan cukup deras nih. Dan hari ini asing belum kelihatan. Coba kita lihat di bandar detektor, dia big distribusi ternyata. CS. Nah, ini harusnya besok ASI ini kalau muncul harusnya cukup tinggi. Jadi turun cukup dalam. Kenapa? Dia 63 miliar. 63 miliar berarti di area sini. Oke, ini baru CS ya, belum BK, belum KZ ya, 70 lah, 70. Dikurangin YU, AK, ZP 10, 18, 25 berarti besok harusnya ada di area sekitar ya 45 sampai 50-an. ASI. Oke, untuk bandar keluarnya. Nah, ini ASI
mengarah ke arah target yang saya berikan kemarin 5.500. Oke, ini jadi saya juga udah ngasih wanti-wanti. Oke, jadi ada dua sebenarnya nih. Ini satu double top ya. Ini double top. Ini target yang jauhnya. Kalau kita mau pakai target kepala satu lagi, ini di sini. Nah, kita lihat nih bentar lagi sama-sama nyampe. Tuh ya, sama-sama nyampe. Dan ini pasti nutup gap. Nah, ini dia masih nutup gap baru setengah kan? Baru sedikit, masih kurang lagi. Gitu. Jadi yang bilang nutup gap itu nggak harus, ya mungkin nggak harus lah. Ya nggak harus lah. Gitu. Oke. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk ASI, dia baru nutup gap, masih ada setengah lagi. Kita lihat besok, ini juga ada mungkin akan membal di 5.800 ini sesuai target. Kalau dia membal, ya bagus. Jadi ada dua, kalau ini ternyata dijebol, ya berarti dia pakai target yang tingginya ini. Dimana di 5.500, karena itu juga support kuatnya ASI. Gitu. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut, saham satu ada INDR. INDR tutup di harga 8.975 dengan perubahan harga positif 2,57%. Kalau dilihat dari volume, hari ini cukup besar. Jualan terus nih si lokal, asing belum kelihatan, cuma kemarin udah mulai masuk tipis. Nah, kalau dilihat dari average-nya dia netral. Yang beli KZ AKBK, yang jualan YPPDXC. Nah, ini mungkin XC cut loss ya. Takut ya kan dibawa turun terus, dia hijau, hari ini langsung jualan. Gitu. Nah, sekarang saya mau sampaikan dulu untuk INDR. INDR ini kemarin strong uptrend. Oke, sampai Juli awal tuh masih strong uptrend. Nah, sekarang dia sudah breakdown, sempat breakdown dari MA60, cuma ketarik lagi. Nah, candle-candle seperti ini memang candle bisa jadi reversal atau rebound. Oke, yang dimana kalau rebound ya paling terbatas. Entah mungkin nanti itu sampai di sini 9350-an terus drop lagi. Nah, itu bisa karena apa? Karena satu ini dia udah bukan potensi ya, tapi ngebentuk head and shoulder. Ini udah terbentuk. Kalau tadi INDF belum, cuma mengayal. Nah, kalau ini sudah terbentuk, nah targetnya ya jelas dari pucuk kita tarik ke lehernya, sampailah di sini, di mana ini adalah area gap. Oke, area gap ini nih Bapak Ibu lihat di sini. Ya, atau nggak gini deh, ini gini ya, ini saya copy paste. Nah, ini saya tarik ke bawah ya, gap. Jadi ada potensi nutup gap dulu di harga 6.100 sampai 6.500 INDR. Nah, kita nggak tahu di sini ada sempat perlawanan. Oke, ini sempat ada perlawanan, ya mudah-mudahan ini bisa patah karena ini strong uptrend banget ya. Nah, dan ini koreksinya baru kecil. Sekali lagi, koreksinya baru kecil dibandingkan naik yang sudah terlampau jauh. Gitu. Oke, INDR seperti itu ya. Jadi ada supportnya di 7.900 juga. Kita lihat aja. Dia akan mentok dulu, muji ke 9.800 baru jebol, atau besok bisa langsung merah lagi. Karena kalau candle pembalikan arah tetap butuh 2-3 candle untuk konfirmasi. Seperti itu. Untuk INDR, lanjut selanjutnya ada IATA. IATA ditutup di harga 154 dan perubahan harga minus 4,35%. Kalau dilihat dari volume hari ini cukup meningkat, udah breakout volume 20, dan dia secara bandar lokal juga jualan cukup deras. Asing masuk terus seminggu terakhir. Kalau dilihat dari bandar detektor, di hari ini di big distribusi yang jualan ada AK, BKMG, yang beli YP sisanya kecil-kecil. Oke, AK, BKMG ini jualan cukup besar, jadi wajar merah.
Nah, di sini dia udah 3 candle hijau, hari ini merah. Kalau seperti ini potensi 70% 60% dia melanjutkan penurunan. Ya, melanjutkan penurunan kemana ya? Mungkin ke supportnya dulu. Nah, kalau IATA sendiri di sini kita bisa bikin dua target. Oke, target penurunan ada 2 ya. Pertama, ini di sini ada double top, naik, drop, terbang, nah turun lagi. Oke, losor ya. Nah, sekarang kalau kita lihat targetnya kemana, seperti biasa, ini kita tarik dari necknya, oke, ke topnya kita geser ya ke area sini. Nah, area-area ini sebenarnya sudah kemarin hampir tercapai. Oke, cuma masalah mau dikonfirmasi atau enggak. Ya, intinya udah ada pantulan di area sini gitu kan. Dan memang nyata nyampe ada pantulan. Tapi ternyata mungkin kalau misalnya besok ke depan merah lagi, ya market masih belum mengapresiasi 100%. Dalam artian masih mau nutup gap atau mau menguji MA 200 ya, karena sudah dari bulan awal tahun lah ya, Januari sampai sekarang MA 200 belum dijebol. Padahal sudah berapa bulan, dari Mei sampai hari ini sudah 2 bulan jebol dari MA 60, tapi belum kesentuh nih MA 200-nya gitu. Oke, jadi mudah-mudahan ketahan di 139 140 atau langsung nutup gap pakai rambut bisa juga gitu. Oke, untuk IATA seperti itu ya. Mudah-mudahan kalau nutup gap pakai rambut, mambal, wah enak. Nah, ini satu. Kalau misal ini nanti target penurunan kedua adalah di sini. Oke. Dia misalnya breakdown. Ya, breakdown. Targetnya ke sini 68 gitu. Oke. Jadi kalau udah breakdown targetnya 68 atau dia turun terus nggak harus breakdown, nah turun terus dia potensi bisa ke 118 dulu nutup gap. Seperti itu untuk IATA. Lanjut saham terakhir ada BP. BP ditutup di harga 130 dan perubahan harga positif 4,84%. Kalau dilihat dari volume hari ini cukup besar. Kalau dari bandar lokal ini nggak masuk akal. Selalu akum setiap hari. Ini gila banget. Dan di sini asing jualan. Oke, kalau kita lihat secara bandar detektor ada II yang beli 66B, HP, BQ, KI. Yang jualan CP, TS, INAN. Ini CP aja jualan 20 miliar masih kalah jauh. Oke, kalau sekarang kita lihat dulu dari tanggal 9 Desember BP 9 Desember peak akumulasi. Lihat barnya II berapa? 6T ya? 6T, 6,4T, gila. Oke, jadi ini kalau II guyur ngeri. Ya, II guyur ngeri banget. Dia di harga 71 soalnya. Oke, jadi yang punya BP jangan terlalu euforia. Lihat ini asing akumulasi besar, tapi lihat juga dia ada di harga 71. 71 yang dimana sekarang dia sudah cuan kotos-kotos. Kita lihat cuan itu berapa persen. Untuk BP nih hari ini 83%, berarti dari 6,4 T dia sudah hampir 50T ada. 5T ada, berarti dia hampir cuan 5T gitu. Ngeri ya, ngeri duit itu. Nah gitu ya, jadi untuk BP seperti itu ya Bapak Ibu. Sekaligus menutup perjumpaan kita pada video kali ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat kontennya. Salam sehat selalu.